Negative pressure karena dia posisi kalau kita lihat tadi yang saya bilang positive pressure itu tangki kedua itu ada di belakang head. Tangki kedua di belakang printhead. Kalau positive pressure tangki kedua itu ada di atas printhead, Pak. Awiner, Sobat Print Media Verticalizer. Saat ini kesempatan langka. Saya bersama Om Domi, Mas Blangkon, alias Mas Blangkon. Iya. Tapi tidak ada alias Perong, tidak ada. Nggak ada, Pak. Jangan dong. Jangan. Iya, jangan, Oke. jangan. Nah, Om Blangkon atau Mas Blangkon, Om Blangkon sebenarnya enaknya. Yang penting ada Blangkonnya. Om Blangkonnya, jadi Iya. Om Blangkon saja lah. Iya, boleh. Jadi boleh ya. Silakan, Nah, silakan. Om Blangkon ini legend. Terutama untuk hal-hal teknis large format. Iya, Tidak iya. ada mesin large format yang tidak pernah dibongkar sama Om Blangkon. Nggak juga lah, Pak. Tidak ada baut yang tidak dikenal sama Om Blangkon. Gitu ya. Jadi kalau ada baut yang belum dikenal harus lapor. Nggak juga lah. Nah, Iya, iya. Om Blangkon Iya. ini sangat ahli terkait dengan large format, terutama mesin teknis ya. Ini paling saya senang nih. Apa Kita itu, Pak? obrolin sesama orang-orang teknis. Iya, oke. ya. Oke. Nah, terkait dengan teknologi saat ini, large format printer itu sebenarnya perkembangannya sejauh mana sih, Om? Kalau sampai hari ini, Pak ya, perkembangan large format printer itu sangat pesat. Oke. Tetapi teknologi yang lama, maksud saya dalam hal ini bukan teknologi lama kuno gitu, bukan. Yaitu teknologi solvent, itu Oke. tetap bertahan. Solvent masih bertahan? Masih bertahan, Pak. Masih ada kebutuhan bertahan. berarti? Masih ada kebutuhan untuk Indonesia sendiri, masih ada kebutuhan. Jadi oke. untuk solvent tuh market di Indonesia masih cukup gede, Pak. Gitu. Walaupun perkembangan di dunia itu sudah mengarah-arah ke UV. Saat ini lebih banyak ke sana. Iya, lebih di Oke. UV. Jadi banyak sekali kan kalau kita lihat di bawah itu mereka semua menampilkan mesin UV. Ya. Kalau pameran-pameran dulu kan mesin solvent semua atau eco solvent. Oke. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh terkait dengan solvent, teknologi large format printer, Iya. sebenarnya kan kita mesti bagi dulu ya. Iya, Pertama dari segi teknologi printhead, Oh, iya, Pak. kita akan bicara di Betul. situ. Kemudian teknologi di tinta, termasuk nanti aplikasinya. Iya, betul. Ya, jadi Betul, biar tidak bingung Om Blangkonnya. Nah, terkait dengan printhead. Ya, teknologi printhead saat ini kan banyak sekali Yang beredar ya. yang beredar, bukan hanya pilihan. Sudah sejauh mana sih itu perkembangannya menurut Om Blangkon sendiri? Kalau teknologi printhead perkembangannya dari sisi merek satu, Pak. Mereknya? Merek itu brand-brand apa pabrik yang sudah mengeluarkan. Pabrikan untuk printhead ya? Oh, pabrikan printhead itu memang saat ini itu paling terkuat itu Konica Minolta. Oh masih Pak. Konica Minolta. Masih. Oke. Kemudian disusul oleh si Ricoh. Ricoh punya. Iya. Ya. Kemudian baru masuk disusul oleh si Epson. Epson. Kyocera dulu. Ada Kyocera di sana. Jadi tiga ini yang saya obrolin untuk masalah di mesin-mesin large format besar. Ya. Ada setelah Kyocera ada si Spectra, Starfire, segala macam itu loh, Pak. Kita bicara Starfire bukannya Fuji punya itu? Spectra dan Fuji kan sudah jadi Fuji sudah beli si Spectra. Oh, mereka sudah merger. Iya. Ya, kita bicara kan Fuji lah. Iya, Fuji. Ya, Jadi dia salah jadi satu. ini pemain-pemain terbesar untuk di dunia large format. Oke. Nah, kemudian disusul kalau untuk mesin-mesin kecil itu adalah printhead dari Epson. Yang kita bicara kelas middle-nya nih Iya, ya. kelas middle. Jadi untuk bukan kelas middle, ya boleh dibilang kelas middle dan untuk printer-printer yang high res, Pak. Untuk cetakan high res. Ya, untuk entry level, untuk kapasitas yang tidak besar. Kapasitas tidak besar dan orang yang butuh kapasitas yang detail. Itu Ya. harus menggunakan printhead Epson. Harus mempergunakan printhead Epson. Iya. Oke. Nah, berarti satu-satu nih. Tadi karena disebutin terkait dengan ada Konica, ya, Ricoh, Iya. Fuji tadi Iya, disebutkan, terus terakhir kan Epson. Iya. Nah, kita coba ke Epson dulu deh. Karena deh. itu kan ini market yang paling besar untuk Betul. entry level juga. Iya. Sekarang ini printhead Epson yang ada apa saja, Pak? Printhead Epson yang beredar di Indonesia saat ini itu yang paling populer untuk yang dijual bebas oleh Epson dan boleh dipergunakan oleh pabrikan China itu adalah seri I. Yang ada I-nya, Iya. seri I. I series. I series itu dia ada dua kelas, Pak. Apa tuh? Ada dua tipe, sorry. Ada dua tipe. I 3200 Oke. dan adanya I 1600. I 3200 dan 1600. Iya, ini yang sekarang banyak dipakai. Sekarang banyak yang beredar.
menjadi umum lah ya. Udah umum. Jadi teman-teman kita yang di bawah itu yang pameran itu mesinnya rata-rata yang untuk mesin-mesin indoornya yang entry level itu pakainya dua printhead ini. Antara dua printhead ini pokoknya. Oke. Gitu. Kenapa menjadi pilihan itu saat ini? Pertama karena ya tadi printhead Epson itu printhead yang boleh dibilang tangguh ya dari dulu ya. Karena kan dulu terkenal dengan yang namanya Epson seri DX, Pak. Oh iya Ada zaman itu. DX5, DX4, DX5, DX7, Betul, ya kan? Nah, betul. itu kan printheadnya kuat. Ya. Hanya saja dia printheadnya kecil. Ya. Jadi jalannya lama. Nah, itu zamannya nakal-nakal lah ya. Jadi ada Iya. printer DX lah. Betul, Kalau nggak mau sebut zaman susah. Iya. Zaman kalau bendok. Zaman kolonial. Iya. Sekarang ini Epson sudah mengeluarkan printhead yang khusus untuk untuk produsen China mesin itu seri E-series tadi. Artinya memang Epson menjual itu printhead Iya. untuk pengembang printer. Iya. Ya, kalau kemarin dulu itu kan sebelum-sebelumnya masih curi-curi nih. Iya, masih Ya, curi-curi dunia mereka, abu-abu Pak. nih Iya. sekarang. Sekarang sudah real. Sekarang sudah Memang real. benar-benar dari Epson itu Oke. printhead. Nah, kalau misalnya kita dengar masih yang ada tipe XP berapa tuh? XP 600. 600. Itu Iya. sekarang sudah tidak ada juga. Masih Atau ada bagaimana? masih ada beredar, Pak. Ya. Masih ada beredar, cuman produsen mesin China itu sudah mulai sedikit meninggalkan. Karena memang waktu itu juga XP ini belum dibebaskan. Belum dibebaskan dan memang printer XP kan bukan untuk printer durability tinggi dan untuk kerja keras. Sebenarnya ya, Iya. ya. Nah, oke. Nah, sudah cukup clear. Nah, sekarang perbedaan antara si i1600 dengan i3200 di mana? Kalau perbedaan dari 3200 dengan 1600 itu yang pertama 3200 lahir duluan. Oh, malah yang gede duluan. Iya, lahir duluan dia. Yang namanya anak oh ya apa ya? Angkanya 3200 duluan. Baru adiknya i1600. Nah, bedanya antara kedua printhead ini satu keluarga, Pak. Maksudnya? Satu keluarga karena i-series. Oh, karena i-series. Iya, dia satu keluarga. Satu bapak, satu ibu. Jadi kadang-kadang ada orang yang beda nih 1600 gitu. Padahal ini satu keluarga, Pak. Oh, mirip sama Iya, satu mirip bapak lah, satu ibu, keluarga. betul. Jadi bedanya itu kalau si 3200 itu double row, Pak. Jadi jumlah nozzle-nya itu dua. Kan 3200 nozzle, Pak. Iya. Dia ada dua, ada 1600 dan 1600. Oh, ada dua baris lah ya. Ada dua baris, Buat Pak. Mudah dibayangkannya. Iya, makanya dia lebih boleh dibilang perbedaannya pertama itu lahir duluan, yang kedua itu double row, yang ketiga itu speednya jadinya. Otomatis speed Iya, lebih otomatis tinggi. kan. Iya, karena kan dia double CMD kan di dalam printhead sendiri. Iya. Kalau i1600 itu single row. Ya. Jadi oke. cuma satu line head itu Ya. dia cuma 1600 doang per warnanya. Kan dia Warnanya. 4 channel. Betul. Sama-sama 4 channel, Pak. Sama-sama Ya. 4 channel. Cuman satu istilahnya satu kolom lah ya. Iya, Satu kolom. Nah, kalau 3200 ada dua kolom. 2 kolom. Otomatis lebih cepat. Dalam satu kolom cuman dia jumlahnya 3200 dibagi 2. Gitu aja sih, Pak. Oh iya, ya double kapasitas. Double kapasitas. Bedanya paling utama sih di situ. Di sana. Kemudian customer yang saya bilang tadi, beda nih sebenarnya sama ini satu keluarga. Perbedaan paling utama itu adalah di speednya. 1600 lebih lambat. Jadi 1600 itu lebih lambat, otomatis kan detailingnya lebih dapat. Nah, betul. Ya kan? Setuju kan, Pak? Setuju Iya. banget, setuju banget. Jadi memang aplikasi sendiri lebih banyak ke arah apa nih? Jadi lebih banyak sekarang rata-rata i3200 atau i1600 untuk apa penggunaannya? Kalau di produsen China itu menggunakannya tetap ya dengan seri yang sebelumnya itu yang bahannya mereka DX itu untuk printer indoor. Printer indoor lebih Iya, banyak. Lebih banyak printer indoor. Oke. Lebih indoor. Oke. Maksudnya indoor ini Indoor itu kan ya untuk printer-printer yang high res, Pak, yang untuk jarak pandang dekat kan. untuk foto. Iya, untuk foto, kemudian untuk X-banner seperti di Banner belakang yang- Bapak ini. Jadi untuk hasil-hasil cetak yang butuh detail yang high res lah gitu loh. Yang high res. Tapi ada penggunaan untuk yang lainnya, misalnya UV kah, sublimasi kah? Ya, itu masih kan bisa masuk, dipergunakan. Iya, itu kan masuknya di high res, Pak. Nah, Oh, kan masuk di high res. karena Bapak nanya ini saya tadi ketinggalan satu nih. Apa tuh? Selain dia satu keluarga dan masing-masing printhead ini memiliki ada tiga jenis, masing-masing dua ini. Oh, ada 3 tipe di antara Iya, itu. jadi di 3200 ada tipenya sendiri, yang ini juga ada tipe-tipenya lagi. Tipenya sama tapi dia Oke. tipe A, E sama U. Jadi A1, E1 dan U1. Jadi A itu aqueous, Aquos, water base. water base. Oke, untuk A. Biar mudah diingat jadinya iya. ya.
EcoSolvent. Oh, untuk EcoSolvent. Jadi bisa tuh aplikasi EcoSolvent Iya, juga. bagus untuk di EcoSolvent. Memang dia untuk EcoSolvent. Oke. U untuk UV. Untuk UV. Itu dia perbedaan utamanya dari si XP600. Oh, perbedaannya di sana. Jadi kayak Sublime pun masuk ke yang A. Karena Aquos. Iya, karena Aquos. Jadi satu anak ini kembar 3. Iya. Adiknya juga kembar 3 juga sama. Adiknya kembar 3 lagi sama. Oh, dari berdasarkan tipe itu ya. Iya, Pak. Jadi kalau si pabrikan China mau bikin printer UV, pakai printhead Epson E series ini, dia pakainya yang pakainya yang U, sorry. Pakainya yang U untuk UV. Kalau dia mau bangun mesinnya buat EcoSolvent, pakainya yang E. Kalau untuk Sublime, pakainya yang A. Ya, mesti disesuaikan. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai terbalik-balik. Betul, Yang betul. Aquos pakai UV, Oh. nanti masalah daya tahan ntar akan Daya berbeda. tahannya akan berbeda, Pak. Seperti itu. Iya. Nah, ini pelajarannya menarik bagi ya teman-teman. Ya, Pak. nah, jadi untuk yang yang Epson Printhead nih, sudah kita bahas, cukup clear. Nah, sekarang Apalagi? perbedaannya kita bicara dengan itu tadi disebutin apa tuh Konica, Ricoh, sama Fuji. Iya, Itu iya. mereka bermain di mana? Jadi kalau Konica, Ricoh, Kyocera, Fuji itu lebih banyak bermain untuk mesin-mesin large format di atas 1,6 meter. Kebanyakan mereka di sana. Yang besar dan volume besar atau gimana? Untuk volume yang lebih besar, Pak. Volume yang lebih besar, Iya, kapasitas tinggi lebih lah, besar. ya. Iya, karena walaupun mereka memiliki printhead yang memang halus juga, memiliki printhead untuk high res juga ada. Punya yang high res, Iya. punya juga Iya. di sana. Jadi Dengan dia- picoliter yang kecil, dengan berarti picoliter ya, yang kecil, maksudnya ya. betul. Dia punya juga, tetapi mereka memang fokusnya untuk kapasitas yang besar. Yang besar. Lebih banyak di aplikasi apa tuh penggunaannya? Outdoor sama UV sih, Pak. Lebih banyak outdoor sama UV. Jadi di dari 4 Solvent nama dan ini, UV. Solvent sama UV. Lebih banyak dipakai untuk aplikasi di sana. Yang printhead yang tadi saya kayak Konica, Epson, Konica, Fuji, Kyocera, Ricoh, sama satu lagi Seiko sebetulnya masih ada. Oh iya, ada Seiko lagi. Masih Ya, ada benar-benar. Seiko. Ada Itu- beberapa nama lah. Iya. Ya. Baru sebutin banyak ntar. Jadi katalog kita ada nggak? Iya. Nah, paling tidak. Tapi untuk itu memungkinkan juga. Tadi kan sebutin apa tuh UV sama solvent. Kalau untuk penggunaan Sublime kan kadang-kadang ada tuh orang bilang saya punya pakai Ricoh tapi untuk Sublime misalnya. Memungkinkan itu juga. Memungkinkan karena mereka si Ricoh sendiri beberapa produsen beberapa produsen yang saya Mesin, sebutkan tadi mesin, itu ya. memang punya printhead yang untuk itu juga seperti si Epson tadi. Oh, oke. Tapi memang untuk kapasitas tinggi aja ya. Hanya saja memang si printhead yang untuk tadi ini itu printheadnya sebenarnya lebih universal, Pak, memang dia. Tidak seperti Epson yang memang sudah diklasifikasi masing-masing. Lebih spesifik. Iya, dia lebih ternyata misalnya kita pakai Kyocera. Ya, ya. Kyocera ini kita bisa pakaikan untuk si Aquos, Ya. EcoSolvent atau Oh, itu juga bisa bisa dipergunakan. langsung tanpa membedakan kelasnya. Oh. Kalau si Epson kan harus dibedain tuh tadi. Ya, ya. Ya. Dia Oke. bisa, Pak. Nah, itu sedikit banyak sudah terkait dengan printhead ya. Teknologi iya. printhead sudah cukup jelas. Walaupun kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, Iya. kan biasa di komentar-komentar di Betul. bawah ini nih, kita akan bahas lebih lanjut. Iya. Nah, sekarang kita melangkah ke aplikasinya. Ah, ah. Jadi kan tadi sempat disebutin tuh aplikasinya itu ada Solvent, EcoSolvent, sublimasi, UV. Iya. Ya, nah itu seberapa berkembang saat ini. Terkait kita bicara apa namanya kecepatan, Betul? ya termasuk juga pangsa pasar. Iya. Seperti apa itu Pak? Om, Pak atau Om? Jadi kalau pangsa pasar sih di dunia printing masih besar, Pak. Masih besar. Masih besar banget. Dan terus bergerak marketnya. Seperti tadi sebutin tuh Solvent buat saya masih surprise. Iya. Kalau dianggap itu masih ada kebutuhan. Masih ada kebutuhan, Pak. Untuk di Indonesia masih ada kebutuhan karena di Indonesia itu kan memang dulu kita berangkat mengenal digital printing dari Solvent, Pak ya. Dulu kan Solvent di mana-mana dulu. Ya, kita bicara outdoor pasti Solvent. Sampai hari ini orang terpatri bahwa kalau mau cetak banner itu pakai mesin Solvent. Oh, masih seperti itu. Iya, sampai customer yang mau beli mesin pun karena mereka permintaan itu, saya mau cetak banner, itu diarahkannya ke Solvent tetap. Dan mereka pasti mengarahnya ke Solvent juga. Dengan alasan apa? Apakah karena itu tadi apakah lebih cepat, lebih tahan lama atau lebih apa kan Gini, Pak. Pertama, mesinnya populasinya memang sudah terkenal. Ya, sampai orang yang tidak kenal dunia printing pun taunya cetak banner. Dan pemainnya sendiri taunya kalau cetak banner itu pakainya Solvent, Pak.
Alasannya itu karena memang sudah populer sih Pak. Paling utama di situ. Sudah lebih dikenal Iya. ya. Kemudian mesinnya juga lebih mudah digunakan. Oh iya, karena sudah banyak. Iya, tintanya juga tidak mahal. Lebih ekonomis Lebih ekonomis harganya. dari segi tintanya. Daripada si UV ya. Yang kita compare-nya kalau itu bisa ke UV juga. Karena dia lebih murah sih Pak. Ya secara aplikasi UV pun sebenarnya memungkinkan. Memungkinkan untuk lebih memungkinkan untuk outdoor Pak. Outdoor, Iya. lebih tahan. Iya, lebih tahan. Hanya dari segi cost-nya yang Cost-nya sebagai aja sih pembeda. Pak. Betul. Cost-nya. Oh. Ya, paham. Lebih di situ sih Pak. Kalau kenapa solvent tetap bisa bertahan di Indonesia dan marketnya masih cukup gede? Karena orang-orang di Indonesia itu kenalnya kalau cetak outdoor pasti mesin solvent dan Ya, bicara lanjutin aja. Begitu apa? begitu customer dikasih, enggak saya nggak mau yang ini cetakannya. Mereka nunjukinnya cetakan solvent seperti di belakang kita ini. Gitu udah loh. familiar di sana. Iya. Nah, tapi sekarang perbedaannya dengan eco solvent di mana? Sebenarnya eco solvent itu tetap ada solventnya. Hanya saja dia lebih eco. Jadi Apa itu maksudnya? jadi gini Pak, kalau si eco solvent itu tintanya kan tidak setahan si solventnya sendiri Pak. Untuk Dari durability outdoornya. lebih tahannya. Lebih tahan. Jadi di outdoornya dia lebih tahan solvent, dia lebih rendah durabilitasnya Pak. Ya, lebih mudah untuk pudar. Iya, lebih Seperti mudah untuk itulah, pudar ya. karena kalau tinta solvent kan pure solvent, minyak. Ya, oil base. Oil base. Ya, jelas. Kalau si eco solvent itu solvent yang sudah dicampur lagi dan ada campuran airnya. Ya, bahasa awamnya lebih encer lah ya. Lebih encer, betul Pak. Tapi secara aplikasi mirip. Aplikasi mirip, tetap hanya saja kalau yang eco solvent itu aplikasinya lebih kepada cetak high res. Oh, Jadi untuk X-banner, untuk bikin poster segala macam itu bagus pakai si eco solvent. eco solvent. Tadi segi cost, Dari segi cost memang lebih tinggi sedikit daripada solvent otomatis Pak. tetap solvent lebih murah. Tetap solvent lebih murah. Jadi biaya lebih Iya. terjangkau. Iya. Dan dia lebih tahan di luar kan? Lebih tahan untuk di luar. Asal jangan dipasang sembarangan. Iya. Gambar hilang diambil orang. Iya. buat tutup kamar, kandang ayam kayak gitu Pak dia. Iya, buat ngegelar. Iya. Gitu. Ah, sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas nih sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi memang terkait aplikasi sudah, printheadnya sudah. Nah, cuman muncul nih sekarang nih. Mungkin kalau mau Om Blangkon ini pasti kita akan bicara mengenai teknis. Ya, kalau bicara namanya produk mah pasti ada banyak channel dari Om Blangkon sudah banyak ceritain mengenai produk dengan kelebihannya. Iya, iya. Oke. Tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi kita bicara edukasi nih di sini. Oh, boleh. Ya. Nah, ada bukan beberapa ya. Jadi mesin sekarang ini dengan kapasitas tinggi, ya kan sudah mulai nih ada istilah Apa itu, Pak? satu yang apa namanya negative pressure. Oh. Nah, Iya. ini nih makhluk yang belakangan Sebab. banyak disebut orang, Iya, iya. tetapi jarang ada yang mau menjelaskan. Iya, Om iya, Blangkon, negative pressure ini apa sebenarnya? Makhluk apa sih ini? Jadi itu kalau di dunia printing itu diterapkan pada sistem tinta, Pak. Sistem tinta. Untuk sistem tinta. Nah, sistem tinta yang konvensional yang pada printer-printer biasa yang biasa dipakai, walaupun ada printer desktop yang kita pakai di kantor, Ya. itu dia menggunakan sebutannya positive pressure atau kalau bahasa ininya dengan bahasa fisikanya sistem kapilarisasi, Pak. Aduh, jangan pakai terlalu banyak bahasa Madura nih, Bang. Jadi itu sistem yang dipakai dia sistem kapiler. Sistem kapiler. Iya, jadi sistem kapiler Pak. Jadi sistem positive pressure dia tidak membutuhkan tekanan. Jadi dia membutuhkannya mengacu kepada gravitasi bumi. Oke, Itu yang biasa, yang konvensional. yang konvensional. Jadi supply tintanya itu makanya kan di printer itu kalau sistem yang biasa dia untuk di secondary tank ink itu ada di belakang Pak. Dan dia posisinya lebih tinggi sedikit dari printhead. Oke, Ini printhead, ini Ya. tank di belakang. walaupun saya masih sulit membayangkan dalam arti gini, Pak. Ah. Ya kita bicara di sini kan ada positif, ada negatif nih. Iya. Maksudnya positif itu apa, negatif itu apa nih? Ya. Iya. Ah, boleh nggak saya coba berpikir gini? Tadi kan bicara printer kecil konvensional. Iya. Yang mana notabene kan apa namanya? Cetaknya pun kapasitasnya juga kan nggak terlalu besar-besar banget. Betul, hubungannya Gitu ke sana. ya kan hubungan di Iya. sana.
Jadi karena tidak terlalu cepat, jadi dengan tekanan yang biasa pun Bisa. tidak masalah. Iya, nggak masalah. Tidak masalah. Ya, nah sekarang jadi aplikasi negatif pressure ini nih, sebenarnya istilah negatif positif ini sangat mengganggu terus terang aja. Iya. Supaya masuk logika aja nih, apa sih sekali lagi makhluk apa sih ini negatif pressure? Iya. Nah lebih banyak aplikasinya negatif pressure ini kemana? Jadi gini Pak, kalau negative pressure itu biasanya diterapkan pada mesin-mesin yang high speed. Yang kecepatan tinggi, kapasitas Iya. besar ya. Oh, kapasitas besar dan iya kapasitas besar. Sehingga kenapa dipakai itu supaya tidak terjadi tekor tinta kalau orang-orang bilang. Apa maksud tekor tinta nih? Kita bicara tekor jualan ada nih, tekor Iya. tinta bingung. Nah, itu dia. Tekor Apa tinta maksudnya? itu adalah keterlambatan tinta masuk ke dalam printhead. Oh. Kalau karena- menggunakan sistem konvensional, Ya. tinta itu kan di sini keluar dia masuk, di Betul. sini keluar dia masuk. Tetapi Sirkulasinya ya, iya, kita bilang sirkulasi tinta di iya, printhead. sirkulasinya. Oke. Dari printhead keluar dia masuk. Oke. Tetapi kalau masuknya kan nunggu kalau tekanannya jelek dia nggak akan berjalan nih. Ya. Tetapi kalau dengan negative pressure, karena dia tangki cadangannya ada di atas, Oke. otomatis tinta kan akan gerojok terus tuh Pak. Oke, tunggu dulu sebelum lanjutkan. Sebelum lanjutkan, saya mencoba menangkap dengan mudah nih ya. Jadi mesin printernya high speed, kapasitas tinggi ya karena kecepatan dia kan tinggi nih. Iya. Pada saat dia berjalan, Betul. ya kan. Dengan sistem konvensional, tinta itu tidak terkejar Nggak kejar. pada saat dia keluar dari Iya, printheadnya, untuk saking supply ke- cepatnya. saking cepatnya. Jadi sehingga nggak masuk. Tidak Telat masuk, masuk. jadi tintanya tidak keluar dari printhead. Lebih Iya. gampang gitu ya kita Telat ngebayangin masuk, ya, iya, telat Pak. masuk sehingga tidak keluar dari printhead. Nah, sehingga untuk yang high speed dibutuhkan teknologi tambahan. Tambahan lagi, berbeda Berbeda. lagi, bukan tambahan, berbeda. Teknologi Berbeda. yang berbeda. Oke, teknologi yang berbeda. Nah, boleh nggak kita bilang begini, kenapa disebut negative pressure? Ya. Jadi gini, Ya kan? negative pressure karena dia posisi kalau kita lihat tadi yang saya bilang positive pressure itu tangki kedua itu ada di belakang head. Tangki kedua di belakang printhead. Kalau positive pressure tangki kedua itu ada di atas printhead, Pak. Oke. Nah, kalau kita naruh ember di atas kepala kita, kemudian ember itu kita lombangin, kita akan tergurui langsung, zrrr, gitu kan, Pak? Oke. Ya enggak? Ya, secara otomatis Iya. karena gravitasi itu tadi. Betul. Oke. Kalau tidak ada yang menahan, kan Akan ngocor terus. akan ngocor terus. Nah, di sini itu diberi tekanan negatif untuk menahan tinta itu supaya tidak terlalu deras ke bawah. Supaya tidak terlalu deras pula. Tekanan negatif, boleh nggak saya asumsikan atau saya coba bayangin? Artinya tekanan udara dalam printhead itu lebih rendah dibanding tekanan luar. Tekanan dalam tangki kedua, bukan dalam printhead, Pak. Tangki kedua, Iya. istilahnya disimulasikan tekanan yang ada, ya istilahnya tekanan kedua di tangkinya atau apa, sama aja lah ya. Karena kita kan susah ngebayangin kalau dua hal yang berbeda nih. Jadi tekanan di mana sebelum tinta itu keluar itu lebih rendah daripada tekanan udara sekitar. Iya. Seperti itu. Seperti Jadi itulah. makanya dengan kondisi dibuat sedemikian rupa, Jadi tinta, printhead datangnya atau tintanya lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Seperti itu Supply-nya bisa saya lebih bayangin. terkontrol. Supply-nya lebih Iya. lebih apa bilangnya ya? Lebih stabil. Lebih stabil. Lebih stabil. Karena tidak tergantung daripada gravitasi alam Iya, nih. Karena tidak- kecepatan iya, betul. tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena gravitasi alamnya kan udah dipakai nih. Ya, Karena dia posisi di atas kan, Pak. Iya. Benda cairnya. ya. Nah, Itu jadi dia. yang kenapa ada di belakang? Karena untuk memberikan tekanan khusus ini. Iya, itu yang positif. Yang positif di belakang bukan di atas. Bukan. Kalau Yang positif, negatif itu di atas, Pak, malahan. Oh, negatif malah di atas. Iya. Jadi karena tangki- dia berusaha iya. itu. Gitu. Oke, Pak. oke, tapi secara awam ngebayanginnya tekanan udara atau yang ada di dalam printhead atau tangkinya lah ya. Tadi kalau dibilang printhead kan nggak diterima nih mau belangkon. Iya. Iya, karena ada di tangki, Pak. Ada tangki ya, setuju lah. Maklum, membangun teknis banget nih. Saya berusaha membayangkan secara Jadi sederhana lah ngebayanginnya gitu. sederhana loh. gini, Pak. Jadi si tinta ini itu divakum, Pak. Dikasih ya di vakum, disedot. Jadi negatif itu sebetulnya adalah tinta itu ditahan dengan disedot. Nah, Ditahan dengan vakum. atau diberi tekanan yang memang lebih kecil, makanya cuma kesedot lah dia. Iya, jadi dia Diberi tekanan lah. Iya, diberi tekanan Lebih rendah. terbalik Ya. daripada atmosfer Ya. supaya dia tidak terlalu ngocor, gitu loh, Pak. Ya, diaturnya di sana. Iya, itu negative pressure. Oke.
Ya, kebayang. Kebayang, Karena makanya ini kan istilah negative pressure ini terus terang belakangan sangat mengganggu pikiran. Iya. Berusaha untuk mengerti makhluk apa itu. Tapi Iya. paling tidak memang dari segi tekanannya yang diatur. Iya. Ya di situlah. Betul. Kalau printer-printer biasa kan tidak diatur tekanannya. Iya, ngikutin gravitasi, Ngikutin dengan sistem gravitasi. kapiler tadi. Ya secara Pipa kecil. secara alami. Iya, Ya kan. itu sih. Oke. Dan itu yang membuat teknologi ini, jadi si mesin juga ada nilai plusnya dari sisi performa dan juga harganya juga ada plusnya jadinya, Pak. Ya karena teknologi Iya, itu karena tadi pakai itu teknologi itu. tidak mudah untuk Iya, nggak menjaga. mudah, Pak, nggak mudah. Nggak mudah. Tapi printhead lebih awet dengan adanya itu atau gimana? Sama saja, Pak. Sama aja. Sama saja. Kalau masalah printhead awet, tidak awet atau awetnya printhead itu tergantung dari maintain-nya. Jadi maintenance sih, Pak. Dan Sebenarnya printhead itu bukan karena melulu dari tinta yang salah, bukan, Pak, tapi dari teknik maintain-nya si pengguna. perawatannya, Perawatan, bagaimana Pak. merawat Iya. printhead. Oh. Apakah dengan adanya negative pressure ini lebih mudah merawatnya atau sama? Sama saja. Untuk perawatan sama aja. Untuk perawatan sama nggak ada bedanya. Karena Oke. sama-sama tintanya sama-sama, misalnya sama-sama menggunakan tinta solvent. Ya, Ya sama-sama tinta solvent itu kena udara langsung nggak lama kering kan, Pak? ya, Tinta UV. ya. Begitu kita diemin sama aja, mau pakai positif negatif sama aja tetap akan kering juga di printhead. Akan menggumpal kalau UV ya. Oke. Gitu. Nah, ya istilah maintenance sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan dalam hal merawat printer atau printhead? Jadi kalau dalam hal ini? merawat printer itu pertama memang dari setiap mesin yang ada itu sudah menyediakan tempatnya untuk merawat. Oke, maksudnya? Jadi sudah ada service stationnya di dalam mesinnya ada. Tempat dudukan printheadnya lah Bukan gitu printhead lah, pada ya. saat printhead nggak kerja. Pada saat dia Kerja. tidak sedang kerja atau tidak sedang ngeprint. Jadi dia punya tempat dudukannya yang disebut capping Ya. untuk menjaga supaya printhead ini tidak terekspos oleh udara langsung, Menjaga kelembapan. menjaga kelembapan. Printhead. Iya. Oh, seperti Jadi itu. ada capping, Pak, namanya. Ada Jadi dia capping. ditutup pek gitu. Nah, terus apa yang mesti dilakukan? Tadi kan bilang harus ada perawatan dari pengguna. Itu salah satu. Perawatannya capping itu harus kita maintain, harus kita rawat rutin. Harus dibersihkan, Harus maksudnya. dibersihkan. Ya, Kemudian juga dari sisi si tempat duduknya si printhead ini dan printhead sendiri juga itu kita harus rawat. Oh, permukaannya juga. Permukaannya juga harus secara bersih. berkala harus dibersihkan. Iya. Oh, itu maksudnya maintain nih. Iya, Pak. Jadi Nah, ini kan kadang-kadang perlu orang tahu, ya. orang-orang itu punya mesin cuman pakai capping selesai. Besok jalan oke, jalan lagi. Mereka tidak merawat si capping dan bagian bawah si dudukan printhead itu Oke. nggak pernah dirawat, nggak pernah Jadi jangan diperhatikan. lupa kalau punya printer sering-seringlah dibersihkan istilahnya gitu Betul. ya. Di bagian-bagian capping dan Iya. printheadnya. Terutama di bagian yang berhubungan dengan tinta. Dan hubungan tinta Iya. harus dibersihkan, Dibersihkan rajin-rajin berkala. dibersihkan. Seperti itu. Iya, kita punya mobil ganti oli berkala kan, Pak? Iya, betul juga ya. Kalau nggak enggak pernah- berkerak dalamnya mesin. kalau nggak pernah diganti, Nah, berkerak kan, Pak? jadi kayak bajai. Nah, Bukan berarti bajai nggak pernah dirawat loh. iya. Itu, Oke. itu Nah, sih. terima kasih Om Iya, Pak. Longkon. Sama-sama, Pak. Jadi pengetahuannya Pak sudah Rudi. cukup banyak kita Iya. ngobrol terkait dengan teknis. Semoga membantu Sangat. informasi dari saya. Sangat Iya, jadi iya. sedikit edukasi dari Om Blangkon. Ya, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan Om Blangkon, jangan lupa bisa cari di channelnya Aneka Warna. Ya. Ya. Atau cari di channel Mas Blangkon, suka muncul di channel sendiri ada. Ada apa nama channelnya? Kalau boleh kasih tahu. Untuk IG ada Mas Blangkon Aneka Warna. Mas Blangkon Aneka Warna. Kemudian di TikTok Tulisannya digabung semua. nempel semua. Oke. Kemudian di TikTok juga sama Mas Blangkon Aneka Warna, nempel semuanya. Oh, Kalau di Facebook masih memakai nama asli. apa tuh nama aslinya? Nama aslinya Dominikus Duta Aji Dewandaru, panjang banget ya. Aduh, lebih susah itu. Lebih susah. Gitu. Ya Om Blangkon Aneka Warna. Mas Blangkon. Mas Blangkon Aneka Warna. Mas Blangkon Aneka Warna. Jadi mau IG dan komunikasi, TikTok ada. IG dan TikTok ada, Iya. silakan dicari. Betul? Komentar di sana, hal-hal teknis pun boleh ditanya. Boleh. Apapun. Apapun. Ukuran sendal, Bisa. nggak apa-apa dikasih tahu. Bisa, saya apa aja bisa. Oh gitu. Aquascape, landscape. Aquascape? Iya bisa, bonsai bisa. Apa sih yang nggak tahu? Bisa. Jahit menjahit tahu. Oke. Konsultasi suami istri? Enggak. Gitu. Gitu deh. Ya, Oke. baik. Aminers, Sobat Print Media, Verticalizer, demikian diskusi ngobrol kita dengan Om Blangkon.
Sehat selalu. Oke.